Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ahmad Sofyan dalam materi pelajaran hukum pidana. Kali ini adalah pertemuan yang kedua. Ya, untuk pertemuan yang kedua kita akan membahas tentang history of the criminal law in Indonesia atau tentang sejarah hukum pidana di Indonesia. Dalam pertemuan pertama, masih ingat kan, kita belajar tentang ruang lingkup hukum pidana, tujuan hukum pidana, kemudian definisi hukum pidana. Jadi kali ini kita membahas tentang histori. Dari manakah asal muasal hukum pidana yang saat ini berlaku di Indonesia? Kalau kita bicara hukum pidana, dalam pelajaran hukum pidana, maka saya hanya membatasin pada kitab undang-undang hukum pidana. Ya, hanya membatasin pada sejarah kitab undang-undang hukum pidana atau Wetboek Panstrafrecht atau WPS atau KUHP. Jadi kitab undang-undang hukum pidana itu sebenarnya asalnya dari mana ya? Kok kita punya kitab ya? Agama punya kitab, kok hukum pidana juga punya kitab? Ya, jadi kalau kita belajar tentang sejarah, berarti kita bicara tentang masa lalu, ya, masa lampau. Bagaimanakah situasi hukum Indonesia sebelum adanya kitab undang-undang hukum pidana tersebut? Atau WPS atau Wetboek Panstrafrecht. Kalau kita lihat bahasanya Wetboek Panstrafrecht itu berarti bahasa Belanda ya. Wetboek itu kan kitab, van itu dari strafrecht hukum pidana. Jadi ya berasal dari Belanda. Mungkin kita juga ada paham bahwa Indonesia menurut catatan sejarah lebih dari 350 tahun dijajah Belanda. Mereka bukan hanya menjajah ekonomi kita, tetapi juga menjajah hukum kita, termasuk hukum pidana kita. Jadi saya sebelum sampai kepada bagaimana hukum pidana Belanda itu masuk ke Indonesia, maka kita perlu tahu dulu ya, hukum pidana apa yang berlaku sebelum Belanda masuk ke Indonesia, ya, atau hukum apa yang berlaku sebelum Belanda masuk ke Indonesia. Jadi bagaimana keadaan hukum di negeri Nusantara ini sebelum Belanda dengan tanda kutip memaksakan hukum pidananya berlaku di wilayah Nusantara, yang waktu itu tentu belum ada Indonesia ya, masih menjadi kerajaan-kerajaan, ada yang besar, ada yang kecil, dan kerajaan-kerajaannya itu satu persatu ditaklukkan oleh Belanda dan menjadilah satu wilayah kesatuan yang kemudian diberlakukanlah hukum pidana Belanda kepada wilayah-wilayah yang ditaklukkan oleh Belanda waktu itu. Nah, sebelum Belanda masuk di Nusantara ini, hukum yang berlaku adalah hukum adat atau hukum kebiasaan yang hidup dan dipatuhin oleh masyarakat. Hukum adat atau hukum kebiasaan itu tidak mengenal pembagian antara hukum pidana dan hukum perdata, tidak mengenal itu. Ya, jadi sama aja. Kalaupun ada pengadilan adat, ya pengadilan adat itu menyelesaikan persoalan-persoalan pidana yang kita kenal saat ini dengan persoalan-persoalan perdata. Artinya memang hukum adat itu tidak mengenal pembagian seperti yang dibagi oleh negara-negara barat. Jadi hukum adat itu ya semua aturan yang dibuat berdasarkan kebiasaan atau berdasarkan kesepakatan atau berdasarkan keputusan kepala adat menjadi norma yang dipatuhin. Ada juga pengadilan adat ketika ada warga masyarakat yang melanggar adat tersebut. Jadi, sebelum Belanda masuk, hukum yang berlaku dan hidup di dalam masyarakat di negeri Nusantara ini adalah hukum adat. Sebahagian wilayah kita juga berlaku hukum agama. Jadi hukum agama itu berlaku dan dipatuhi oleh pemeluk-pemeluk agama tersebut. Atau hukum kepercayaan. Jadi memang beraneka ragam hukum yang hidup di negeri Nusantara sebelum Belanda menginjakkan kakinya ke Republik Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke bagian penting ya. Bagaimana proses hancurnya hukum adat tersebut di Indonesia. Yang dimulai dari masuknya POC tahun 1682. Jadi POC adalah sebuah institusi dagang Belanda ya, datang masuk ke Indonesia. Tentu mereka juga membawa perlengkapan ya, perang ya, untuk bisa menaklukkan. Jadi misinya dagang, tapi juga mereka bawa persenjataan, bahkan bawa tentara masuk
1642. Hukum adat pada waktu mereka masuk ya berlaku hidup di wilayah kita. Nah, tapi POC ini kan membawa nilai-nilai ya. Nilai-nilai yang hidup di masyarakat barat, di masyarakat Belanda. Mereka tentu tidak bisa patuh kepada hukum adat. Mereka patuh pada hukumnya sendiri. Jadi ketika POC datang, ada hukum adat dan ada hukum Belanda. Tapi hukum Belanda yang berlaku untuk Belanda. Jadi mereka tidak mematuhin hukum adat, tetapi kita juga nggak bisa dipaksakan untuk mematuhin hukum Belanda, ya. Kemudian, nah ketika tahun 1642 tersebutlah berarti ada bisa kita sebutkan dualisme hukum. Ada hukum yang berlaku bagi masyarakat Belanda atau masyarakat Eropa, karena Belanda dan orang-orang Eropa juga ada di Indonesia. Kemudian ada juga hukum yang berlaku untuk masyarakat adat, ya. Jadi ya kalau kita lihat hukum adat itu banyak sekali. Jadi tiap daerah memiliki hukum yang berbeda-beda. Kemudian kita pernah juga dijajah oleh Inggris ya, 1811, 1814, 3 tahun ya. Dan yang berlaku adalah tetap memberlakukan hukum adat ya, mereka menghormati hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan mereka, dan ada juga hukum yang berlaku bagi orang-orang Inggris. Nah, puncaknya Belanda kemudian menguasai kembali negeri ini, dan dari tahun 1814 sampai 1942. Nah, disinilah mulai Belanda menanamkan hukum pidananya melalui asas konkordansi. Jadi Wetboek van Staatsrecht tadi itu, atau kitab undang-undang hukum pidana Belanda itu diberlakukan di negeri Nusantara, ya. Kemudian juga ada yang berlaku bukan hanya bagi masyarakat Eropa dan orang-orang Belanda, tapi juga dipaksakan berlakunya kepada masyarakat Indonesia pada wilayah-wilayah yang dijajah atau dikuasain oleh Belanda. Puncaknya pada tanggal 1 Januari 1918, maka Wetboek ya, van Staatsrecht voor Nederland-Indië itu berlaku bagi seluruh masyarakat yang dijajah oleh mereka. Jadi ada waktu itu sebetulnya ada dua ya. Ada Wetboek van Staatsrecht voor Nederland-Indië, ada juga Wetboek van Staatsrecht voor Inlander. Jadi yang berlaku untuk orang Belanda. Jadi ada perbedaan sebetulnya. Ada perbedaan hukum pidana. Ada pasal-pasal tertentu memang berlaku untuk masyarakat pribumi, tapi ada pasal-pasal tertentu yang berlaku untuk orang Belanda. Jadi tidak sepenuhnya kitab undang-undang Wetboek van Staatsrecht voor Nederland-Indië itu berlaku juga untuk orang Belanda yang ada di Indonesia atau orang Eropa yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita bicara dari manakah sebenarnya hukum pidana Belanda itu. Kalau tadi kita sudah dapat secara sekilas ya, bagaimana proses penghancuran hukum adat melalui asas konkordansi, Belanda memasukkan hukum pidananya ke wilayah Indonesia, tepatnya 1 Januari 1918 berlaku ke seluruh wilayah-wilayah di Indonesia. Nah, kalau kita lihat sejarah, ternyata hukum pidana Belanda itu sendiri pun tidak murni dibuat oleh Belanda. Ya, sejarah membuktikan bahwa Belanda itu pernah dijajah oleh Prancis. Ya, tepatnya pada 1811 1886. Jadi pada masa 1811 1886 itu berlakulah hukum pidana Prancis, atau disebut juga Code Penal ya, atau Penal Code ya, Penal Code atau hukum pidana yang berlaku, yang dibuat di Prancis kemudian dipaksakan berlakunya di Belanda. Jadi Wetboek atau kitab undang-undang hukum pidana Belanda itu tidak sepenuhnya dibuat oleh Belanda, tapi berasal dari penjajah Prancis yang pernah menguasai Prancis. Jadi pernah menguasai Belanda. Jadi Belanda pernah didudukin oleh Prancis, dan Prancis menggunakan kitab undang-undang hukum pidananya untuk Belanda. Nah, kalau kita cek lagi sejarah, dari manakah Prancis itu mendapatkan hukum pidananya? Ternyata tidak juga sepenuhnya berasal dari para ilmuwan-ilmuwan hukum Prancis. Itu berasal dari Romawi. Jadi Romawi
lah yang pertama kali mengembangkan hukum pidana itu dalam bentuk code atau kodifikasi. Jadi kodifikasi itu dibuat untuk membuat kepastian ya, mana perbuatan-perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak, supaya masyarakat tahu. Jadi kodifikasi itu artinya membuat aturan atau norma hukum dirumuskan di dalam undang-undang. Dengan demikian, raja tidak bisa semena-mena menentukan, oh ini perbuatan yang dilanggar, ini tidak perbuatan yang dilanggar. Dasarnya adalah kitab undang-undang. Jadi kitab undang-undang itu sebagai dasar untuk menentukan, dan masyarakat diumumkan, inilah perbuatan-perbuatan yang dilarang. Dan jika Anda melanggarnya, maka Anda bisa dikenakan pidana. Nah, kalau hukum adat kita yang berlaku sebelum Belanda masuk, ada juga yang ditulis ya, melalui apa ya, ada yang melalui daun, batang-batang pohon. Jadi kalau kita misalnya ke Batak, itu masih ada tuh, ada di dalam batu, ditulis juga beberapa, untuk mengingatkan bagi raja berikutnya bahwa inilah hukum yang sudah disepakatin. Jadi sebetulnya code itu artinya bagaimana mendokumentasikan hukum dalam sebuah kitab. Dengan demikian publik tahu. Kalau dulu sebelum adanya kodifikasi, itu raja semena-mena dalam menentukan apa yang dilanggar dan yang tidak dilanggar. Jadi kalau ada perbuatan, raja lah menentukan, oh ini perbuatan pidana, oh ini bukan. Karena itu pada masa Romawi dikodifikasikanlah hukum pidana Belanda itu menjadi sebuah kitab undang-undang. Nah, sekarang kita melihat saat ini. Jadi, undang-undang hukum atau kitab undang-undang hukum pidana itu sendiri berlaku di wilayah jajahan Belanda 1 Januari 1918. Ketika Belanda keluar dari wilayah Indonesia, ya, terbitlah ya Undang-Undang Nomor 1 1946. Undang-undang tentang peraturan hukum pidana. Jadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 itu mengesahkan ya, Wetboek van Strafrecht voor Nederland-Indië menjadi peraturan hukum pidana. Jadi hukum pidana kita atau kitab undang-undang hukum pidana kita yang dinomori nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana itu berasal dari Wetboek van Strafrecht yang berlaku 1 Januari 1918. Kalau kita lihat lagi, berasal dari mana? Dari Perancis. Kalau kita lihat lagi, berasal dari mana? Dari Romawi. Jadi proses dan sampai saat ini ya, dengan beberapa kali perubahan, tapi perubahannya itu kecil, tidak terlalu besar. Mahkamah Konstitusi membatalkan beberapa pasal di dalam kitab undang-undang hukum pidana, atau ada juga yang dinyatakan tidak berlaku, bertentangan dengan semangat kemerdekaan. Tetapi filosofis kitab undang-undang hukum pidana kita itu adalah berasal dari masa penjajahan. Jadi bayangkan saja, negara sudah merdeka begini lama, kita masih punya kitab undang-undang hukum pidana yang dibuat pada masa diberlakukan pada tahun 1918. Sudah ada beberapa kali upaya untuk melakukan revisi. Bahkan sudah dibentuk tim penyusun undang-undang pembaruan hukum pidana. Rencananya itu malah mau disahkan tahun 2020, tetapi terjadi penolakan yang besar-besaran sehingga tidak jadilah kitab undang-undang hukum pidana versi pembuatan dari eksekutif dan legislatif itu tidak jadi disahkan, sehingga kita masih pakailah kitab undang-undang hukum pidana Belanda yang berlaku tahun 1918 tersebut. Karena itu ada beberapa aturan yang masih tidak relevan ya, dan itu sudah dicabut atau sudah dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan rancangan kitab undang-undang hukum pidana. Tapi karena rancangan itu belum disahkan, maka kita belum bisa menggunakan kitab undang-undang hukum pidana Belanda yang baru tersebut. Barangkali ini ya uraian singkat tentang sejarah kitab undang-undang hukum pidana atau sejarah hukum pidana Indonesia. Anda harus mendalaminya dari beberapa literatur lain yang saya sebutkan di akhir kuliah ini, dan pada akhir kuliah ini juga ada 2 pertanyaan yang Anda juga harus dalamin dan Anda harus diskusikan atau Anda harus jawab secara individual. Terima kasih, sampai ketemu pada kuliah yang ketiga.